Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah, masih di kaidah yang ke-23. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangi rumah-rumah itu dari pintunya. Kemarin masih dalam contoh penerapan yang ke-6, berkaitan tentang kisah seseorang yang mengaduhkan tentang istrinya. Akan tetapi dia tidak bisa berpisah. Jadi masalah terus bersama dengan dia, tapi dia tidak bisa berpisah. Masuk pada penjelasan di halaman 149. Wa'lam annaka fi maqami mubtalah. Ketahuilah bahwasanya engkau itu dalam kedudukan orang yang diuji. Jadi kalau kemarin dikasih contoh apa yang dibawakan oleh Ibnul Jauzi. Seseorang mengeluhkan tentang kebencian kepada istrinya tapi tidak mampu untuk berpisah dari istri. Itu seperti orang yang mendapatkan ujian. Dapat musibah yang dia tidak bisa lepas dari musibah itu, tapi kadang nggak bisa sabar menerima musibah. Apa sikapnya? Kata beliau, walaka ajrun bisobri. Dan untukmu ada pahala dengan kesabaran. Jadi orang itu kalau mendapatkan ujian, obatnya sabar dan itu ada nilai pahala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu mengandung kebaikan bagimu. Termasuk padanya berkaitan dengan kasus. Ya, nggak suka dengan istri, tapi juga nggak bisa mampu berpisah. Itu bisa jadi justru ada kebaikan, walaupun nggak suka. Kayak musibah kan seperti itu. Pahit, tapi akhir kesudahannya adalah dengan kesenangan dan kenikmatan. Maka kata penulis, kata ini mungkin masih ucapan dari Ibnul Jauzi. Fa'amilillaha subhanahu bisobri ala maqadah. Kalau seseorang mendapatkan ujian itu, pergauli Allah dengan 3 hal. 1, sabar apa yang Allah tetapkan. Kesabaran. Yang kedua, was'alhul farj. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-farajah, jalan keluar. Ini yang kedua. Fa idza jama'ta bainal istighfari wa bainat taubati minad-dunubi wasabril al-qada wa su'alil faraji hasalat salah satu fununin. Nanti kalau kamu bisa gabungkan sabar, berdoa, ditambahkan dengan istighfar dan taubat dari dosa. Kenapa kok masih diikutkan istighfar dan taubat dari dosa? Karena semua musibah yang menimpa kita sumbernya dosa. Sumbernya dosa. Jadi nggak ada yang menimpa satu masalah kepada diri kita kecuali dosa kita. Makanya ditambahkan dengan istighfar dan taubat. Ya, istighfar dan taubat. Kemudian kalau 3 ini terkumpul, sabar, doa, diberikan jalan keluar, istighfar dan taubat, maka akan kamu dapatkan 3 cabang ibadah. Tusabu ala kullin minha. Kamu akan diberikan pahala atas setiap darinya. Masya Allah ya. Solusi yang ditawarkan oleh Syekh atau oleh Ibnul Jauzi ketika ada orang mengeluhkan
punya problem nggak bisa lepas. Berat ya. Kalau orang punya masalah cuman sehari 2 hari, loh katanya menderita, saya sudah lari. Lari dari penderitaan misalkan, sudah selesai. Tapi ini punya musibah, dia nggak bisa lepas. Solusi yang ditawarkan 3 hal. Sabar, jangan tanya. Ibadah tusabu ala kulin minha, pahala dari kesabaran, jangan tanya. Ya, pahala sabar itu tanpa batas. Tanpa batas. Makanya pernah disampaikan, jangan batasi kesabaran. Habis sudah kesabaranku, ganjaranmu entek loh nanti. Kalau kamu katakan habis, berarti pahalamu nanti sudah nggak dapat lagi. Cukup sudah kesabaranku, ya cukup nanti pahalanya. Ini yang pertama. Yang kedua, doa. Meminta diberikan jalan keluar, doa. Doa itu merupakan huwal ibadah. Inti ibadah. Bahkan seseorang, taruhlah misalkan doanya Allah tidak kabulkan, dan ini nggak mungkin. Karena Allah sudah memberikan janji, ud'uuni astajib lakum. Misalkan doanya nggak dikabulkan, itu sudah dapat pahala doa. Apalagi pasti dikabulkan. Walaupun pengkabulan doa itu dengan 3 bentuk. 1, diberi apa yang diminta. Kedua, diakhirkan, disimpan di akhirat. Ketiga, dihindarkan musibah sebesar apa yang menimpa dirinya. Semuanya kebaikan luar biasa. Yang ketiganya, istighfar dan taubat. Pahala orang yang bertobat, Masya Allah. Sampai dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih bergembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan dengan seorang yang perjalanan, kemudian perbekalannya beserta kendaraannya hilang, tiba-tiba ketika tidur di bawah pohon menunggu kematian, tali kekang kendaraan beserta muatannya itu sudah dalam samping dia. Saking senangnya itu ngomong, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku, aku tuanmu. Gimana gak seneng? Kalau orang dalam perjalanan semua perbekalannya di situ, kendaraannya ya hilang sama perbekalannya. Begitu ya dalam kondisi putus asa, tahu-tahu tali kekang kendaraan di situ. Saudara yang saya hormati, 3 jenis pahala ini luar biasa. Makanya fala tudayyi az-zamana bi syai'in la yanfa. Jangan sia-siakan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yaitu tadi, musibah kita tidak bisa lepas. Kalau ditanya berat, berat. Yes, berat. Ya kayak orang misalkan diuji macam-macam lah. Kelaparan, tapi memang nggak ada makanan. Terus mau apa? Kondisi misalkan sakit, dokter mengatakan, "Ampun niki, nggak ada solusi." Terus gimana? Mau dia tolak, wong nggak bisa lepas kok. Jamaah hormati, dengan 3 hal ini, Masya Allah, sabar, doa, taubat, istighfar. Jangan sia-siakan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Wala tahtalu donnan minka annaka tadfa maqdira. Jangan sekali-kali kamu ambil alih dengan anggapan. Dengan anggapan darimu bahwasanya kamu, wah saya bisa menolak takdir. Ya, dengan anggapan, wah harus. Yorai so memang sudah ketetapannya seperti itu kok. Nggak bisa. Tapi kalau orang dengan sabar, minta diberikan jalan keluar dengan istighfar dan taubat, Masya Allah. Wa amma ada kalil mar'ah fala wajalahu. Adapun gangguanmu kepada wanita, itu bukan pada sisinya. Mungkin kita nggak senang sama perempuan, iya. Kemudian istri itu kita siksa, kita pukuli. Lah apa daya dia? Apa kemudian dia bisa langsung pergi? Lawang yang punya hak untuk memisahkan kita sebagai suami. Malah nambah dosa. Malah nambah dosa. Ya. Li'annahu musallatatun falyakun sughluka bighairi hada. Karena itu dia itu hanya dikuasakan. Jadi termasuk istri misalkan nganyeli tenan itu. Iya.
Dia itu hanya Allah jadikan wasilah untuk menguji kita. Maka kesibukanmu dengan selain ini, dengan selain ini, yang lain, pokoknya apa pokok penyebab yang seperti itu. Jamaah hormati, ini nasihat dari penulis. Jadi datangi pintunya, datangi rumah-rumah itu lewat pintunya. Pintu kita mendapatkan ujian dosa. Dosa kita. Lah terus gimana cara mengobatinya? Ya 3 tadi. Istighfar, taubat, doa, sabar. Sekarang kasih contoh satu lagi ini. Contoh satu lagi ini nanti persis. Contoh. Qarruya an ba'di salafi. Ana rajulan satamahu fawaddu'a khaddahu 'alal at wa qala Allahumma ighfir li dambi. Allahumma ighfir li damba. Allati salat tahada bihi alayya. Diriwayatkan dari sebagian salaf. Ada seseorang itu mencaci dirinya. Kita misalkan di jalan diunek-unekke sama wong, dipusi-pusi sama wong. Kita nggak salah. Misalkan. Ya. Salaf ini langsung meletakkan pipinya itu di tanah. Disungkurkan pipinya di tanah dengan mengatakan, ya Allah, ampuni untukku dosaku. Yang engkau kuasakan ini atasku. Jadi dia ngunek-unek ke saya itu karena dosa saya. Kalau kita coba, kesibukan kita mesti dengan sing ngunek-unek. Wah, ini jak gelut ini. Ya. Senggel piye? Kesibukan kita seperti itu. Bukan seseorang mengkoreksi kok sampai dia tidak menghormati kami itu apa salah saya? Apa salah saya? Ini sering. Semua kita, jamaah hormati, biasanya lebih sibuk dengan yang musallat, yang dikuasakan atas kita. Ya tahu tadi yang atasnya tadi. Kok istri misalkan bagi kita nganyelke, membikin kita itu sedih. Kita fokusnya kepada istri. Kita nggak tanya, ya Allah, dosaku ki apa? Duwe bojo kok kaya ngene. Jarang itu. Jarang. Pernah ya, ada seseorang berkisah tentang anaknya. Ini nasihat ulama ini. Kalau punya anak nganyelke, kebanyakan kita itu fokusnya kepada si anak. Bocah nganyelke tenan. Iya, itu marahi padu itu. Jane Pak Embian ya ora. Mboke langsung bengok, nurutmu padha aku gitu. Iya. Lho kan kalau Pak Embian ya ora, berarti kan padha mboke. Iya, itu jadi rame coba. Tapi sikap yang terbaik waqtul buyuta min abwabiha. Salah satunya koreksi. Kenapa? Apa sih dosa saya? Kok Allah Subhanahu wa taala kuasakan kepada saya anak yang seperti itu? Masya Allah ya. Kaidah penerapan pada poin yang ke-6. Kemudian wal ghirdul ladzi aradtu minhu. Dzikra hadil kisah. Dan tujuan atau keinginan yang aku inginkan untuk menyebutkan kisah ini. Anna hadal imam al-wa'id istahdim hadil qaidah al-Qur'aniyah. Ya. Seorang imam yang memberikan peringatan itu supaya menggunakan penerapan kaidah ini. Itu tujuannya. Tujuannya supaya orang itu penting banget. Seseorang mendatangi rumah lewat pintunya. Ya. Fi ilaji muskilatim hadzal rajuli al-ijtimaiyati. Dalam memberikan solusi permasalahan ya, orang-orang ataupun berkaitan dengan kemasyarakatan. Kan semua kita nanti akan dihadapkan bermacam. Kayak sekarang misalkan. Wah, ekonomi sulit. Itu jangan salahkan kalau orang yang paham ini goro-goro presiden ini. Ya, saya disalahkan Pak Presiden. Saudara yang saya hormati, itu yang dicari solusi adalah kenapa Allah berikan kepada kita masalah seperti ini. Loh kan orang banyak berkeluh kesah. Alam sudah tidak bersahabat katanya. Lah kok iso? Kalau dahulu itu
bersahabat dengan kamu, sekarang kok nggak bersahabat. Jangan salahkan alam. Salahkan apa kesalahan kita dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Ini tujuan utama dari penulis. Syekh menginginkan supaya orang itu nanti kalau ada kesamaran apapun, solusinya yang pokok ini. Coba terapkan dalam semua sisi kehidupan kita. Wes kayak gitu. Lah orang itu kalau Allah kasih uji, saya pernah sampaikan, wong kadang pitik jadi masalah, cecak jadi masalah. Iya, itu coba unek-unek cecake. Coba unek cecake. Tikus jadi masalah. Saya kemarin tuh ketekan tikus gede itu. Kaget saya. Lah itu ternyata diburu kucing dari luar, mlebu ke rumah saya. Tak oyak-oyak itu sama kucingnya dioyak-oyak terus. Tapi kayaknya kucingnya nggak berani. Gede itu segini nih ada. Itu sampai para salaf kalau ada rumah tikus, ada apa-apa masalah itu dicari solusinya dari perkara yang paling pokok. Dari perkara yang paling pokok. Ini saudara yang saya hormati demikian. Wa ma aksaron hadan nau'a minal masyakil. Alangkah banyak permasalahan-permasalahan yang jenis ini. Iya. Walakin ma'aqalla man yasta'milu qawaidal Qur'an. Wa hidayatahu fi ilaji masyakilin nas al-ijtimaiyati. Akan tetapi alangkah sedikit orang yang menggunakan kaidah Quran. Petunjuk Quran dalam memberikan solusi permasalahan manusia yang bersifat umum. Permasalahan manusia yang bersifat umum. Itu sedikit yang memberikan solusi. Ya, padahal kalau dikoreksi, seringlah kita ketemukan orang masalahnya sakit tenan. Bahkan sampai ketika meninggal itu kita menurut kita kok ora tahu merasa bahagia. Itu dikoreksi ternyata. Dikoreksi. Apa sih? Saudara yang saya hormati, solusinya permasalahan dari yang seperti itu. Solusi pokok 3 hal tadi. Sabar, doa, istighfar dan taubat. Sampai poin yang terakhir ini, pernah ada satu ulama itu diaduhkan semua problem kehidupannya. Kasih solusi cuma satu, kamu minta ampun sama Allah. Padahal, kalau masalah bermacam solusinya satu, cuma 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, solusinya itu solusi yang hebat. Kemungkinan yang kedua, wah ini ra jelas ini. Coba kalau misalnya ada dokter. Ada dokter, setiap pasien loro jantung, loro paru-paru, loro ginjal. Wah, gini berobat ngono resepnya podo gitu. Itu cuma dikasih kapsul itu. Kita mikir iki tenan apa ora gitu lah. Kan cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, wah itu obatnya jangan tanya itu. Obatnya luar biasa, semua penyakit lewat sama dia. Tapi kemungkinan yang kedua, abal-abal iki kan. Tapi kalau Quran jelas sumber permasalahan dosa, satu solusi itu dengan istighfar dan bertobat. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian imma taksiron fi fahmi hidayatihi. Kenapa kok sedikit orang menggunakan solusi ini? Karena kurang dalam memahami hidayah. Atau kusuron fidalika. Ya memang ada kekurangan. Maka wajib alaina annantolikoh fi islahi masakilina kulliha mahma tanawa'at min kitabi rabbina wa sunnati nabiyina sallallahu. Maka wajib atas kita untuk kita bebaskan, ya, memperbaiki problem semua kita walaupun problemnya bermacam. Kan orang hidup itu, kalau orang Jawa katakan sawang sinawang. Masing-masing kita itu pergi dengan permasalahan kita sendiri. Ya, wong podo-podo wong ketemu. Sijine kuru, sijine lemu. Podo-podo murung itu. Sing lemu ngopo? Wah, saya itu mumet, ben iso nurunke berat badan. Sing kuru yang ngono itu. Oh, saya mikir lemu sampai kuru katanya. Loh, kita podo ya. Kita sama. Kita sama. Kayak kehidupan kan begitu. Bujangan sama yang sudah punya istri. Podo-podo murung. Kenapa? Wah, saya bojoku, mikir bojo. Sing bujangan, oh, saya mikir randek bojo-bojo mumet katanya. Loh,
Itu saudara yang saya hormati, coba semua permasalahan kita perbaiki mahmata nawaat. Walaupun bermacam, dari kitab Rob kita, dari sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu solusinya. Yang kedua, anak takidadzalika yakinan. Yakin. Kadang orang ada nas nggak yakin, ya nggak bisa. Saya kemarin baca tentang keutamaan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu Nabi SAW kalau mengadukan satu anggota tubuh yang sakit, beliau baca 3 kul. Ditiupkan ke tangan beliau, diusapkan ke anggota tubuh yang sakit. Saya pernah sampaikan itu pada orang apa mari ngono kuwi. Apa mari ya wis ora yakin. Ya, kalau punya keyakinan, obat syar'i itu harusnya yakin. Dengan keyakinan yang kuat. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Quran ini menunjuki kepada jalan yang aqwam, paling lurus, paling tegak. Ya, fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Fi amril aqaidi, dalam perkara akidah. Kemudian wa ahkamil halali wal harami, dalam perkara akidah paling lurus. Dalam hukum halal haram paling jelas. Quran itu dalam hukum halal haram sudah. Semua yang halal sudah diterangkan, semua yang haram sudah diterangkan. Demikian pula wal qadayal ijtimaiyati, dalam ketetapan-ketetapan kemasyarakatan sudah. Wal iktisadiyati, urusan ekonomi. Ada itu? Ya, makanya kalau orang masalah ekonomi Islam berbicara, Islam kira sama melu-melu, urusan masjid. Kamu nggak paham Quran. Quran itu semua perkara masuk padanya ekonomi sudah ada. Wasiyasati, dalam perkara politik sudah ada. Walakin nasya'na fina nahnu, akan tetapi perkaranya pada kita. Apa perkara pada kita? Fitaksirina fitatolubihi limasyakilina min kitabi rabbina. Kekurangan kita mencari solusi problem kita dari kitab Allah. Itu yang jadi masalah. Dangkalnya kita, awalnya kadang wis ora percaya sih. Seakan-akan enggak alah teori. Ada itu orang seperti itu. Kadang dikasih nasihat jawabannya teori. Pernah kowe iki urip, rezeki itu asalnya sudah cukup dengan kita. Yang ora cukup mesti ada yang enggak beres. Karena Allah sudah cukupi kebutuhan kita. Yang sampai rong cukup itu berarti nanti ya ada sesuatu yang tidak pas. Ya ora cukup itu. Ya berarti kamu koreksi. Ternyata kembalinya zaman hormati kepada 3 hal. Kalau seorang memiliki penghasilan, kok penghasilannya ora cukup, itu kemungkinan 3 hal. 1 israf, 2 tafdir, yang ketiganya itu hidup tidak di dunianya. Yang saya pernah kasih contoh itu loh. Wah, tanggal loro makan siang restoran ya. Karo di video, ya. Terus baru di posting. Jangan lupa bersyukur lur. Ya, dagingnya empuk ya. Kemudian bumbunya ngresep gitu ya. Iya, tapi tanggal 10 ya wis keluwen, ya delok video wae terus gitu. Iya. Itu sudah cukup sebenarnya dalam Quran. Nas'alullah ta'ala an yu'inana ala fahmi kitabi. Kita minta kepada Allah agar Allah bantu kita memahami kitabnya. Kemudian berhidayah dengan hidayahnya. Kemudian wal istinarati binurihi. Mencari cahaya dengan cahaya Al-Quran. Selesai. Kemudian bahan renungan pertama. Tartibul uluwiyati min ma'alimil Islam. Mengurutkan prioritas. Itu termasuk rambu-rambu dalam Islam. Mengurutkan prioritas. Jadi pilih sesuatu yang paling penting. Pilih sesuatu yang paling penting dari yang penting. Ya, diurutkan. Kalau tadi contoh yang terakhir, kamu punya masalah. Ya, masalah ini pokoknya dulu kamu tangani. Nanti baru efeknya. Efeknya nanti akan berakhir.
Ini nasihat yang pertama. Yang kedua, idza aratta bulugha matlubika fasluk ilaihi awdahaturukil wahdar hiyala fa innaha saturdika. Kalau kamu ingin mencapai apa yang kamu cari, maka tempuh jalan yang paling gamblang. Kalau kita pengen mencapai sesuatu, lewat pintunya, lewat puntinya. Waspada dari trik, karena trik itu nanti akan menjatuhkanmu, akan menjatuhkan. Gagal kamu, nggak akan berhasil. Ini bahan renungan yang kedua. Karena kalau seorang mengambil jalan pintas, nggak akan sampai kepada apa yang dia tuju. Ini renungan yang kedua. Yang ketiga, idza waqa'ta fi muskilatin ma fa'alit aslaha wadda'ka minal furu'. Kalau kamu terjatuh, ya, apabila kamu jatuh pada satu permasalahan apapun, cari solusi dari pangkalnya. Cari solusi dari pangkalnya. Tinggalkan cabang. Kalau hanya kita ngurusi efek. Efek itu sering dikasih contoh, wah mumet banget itu. Kalau mumet tok sing mbok tangani, iya, wis hari mumet, obeni bodrek. Piye, mari, nanti mumet lagi. Hanya itu, nanti terus menerus. Iya, sampai budrek ngombene bodrek. Iya. Terus. Tapi kalau kamu cari solusi pangkalnya, ada itu seseorang pusing terus ternyata ada sesuatu, oh sarape kacau. Ya, sarape kacau misalkan. Oh, ada masalah-masalah yang lain. Nah, itu nanti kalau itu ketemu, rampung. Ini contoh saja. Jadi kalau seorang memiliki problem, obati dari pangkalnya. Obati dari pangkalnya, nanti akan ada selesai. Tapi kalau enggak. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal masaibi min a'dami abwabil farj. Sabar atas musibah itu min a'dami abwabil farj. Merupakan pintu jalan keluar yang paling besar. Sabar. Walaupun saya tadi sebutkan 3. Sabar, doa, yang ketiganya istighfar dan taubat. Itu sebab yang paling besar diberikan ke jalan keluar. Makanya fa'inal karba ma'as sabri. Jalan keluar itu seiring dengan seseorang sabar terhadap masalah yang dihadapi. Kalau sabar, namanya masalah itu sabar ora sabar juga ini, kalau belum waktunya selesai, nggak selesai kak. Tapi kalau dengan kesabaran, nikmat. Tapi kalau nggak sabar, nggak nikmat. Wallahu ta'ala alam, ini dulu, insya Allah di pertemuan seterusnya masuk pada kaidah yang ke-24. Ya, demikian. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Apa yang harus dilakukan untuk berkaitannya dengan ibadah, untuk membimbing yang sudah jomblo. Jadi selama masih sadar belum pikun, itu tetap ya terus kita ingatkan. Nanti misalkan nggak bisa wudhu ya diwudhu nih. Misalkan kondisinya dingin sekali, cukup ditayamumkan karena khawatir misalkan bagaimana. Ya, kemudian waktunya sholat dibimbing sholat. Itu kalau belum pikun. Tapi kalau sudah pikun artinya sudah hilang akal. Kalau sudah hilang akal berarti gugur kewajiban. Tapi kalau masih mampu, misalkan ada kemarin seorang punya orang tua itu kadang sadar kadang enggak. Kadang sadar kadang enggak. Kalau pas enggak sadar ya angel. Namanya enggak sadar kok suruh sholat ya. Ini wong bar sholat aja pengen sholat lagi. Ya pengen sholat lagi. Padahal sholat rampung. Sampai parah itu. Jadi cari tukang yang bantu bersih-bersih. Itu malah karena nggak sadar dikirani bojone. Wah, kacau akhirnya. Tapi sekali lagi kalau sudah seperti itu, ya kalau sudah pikun memang gugur kewajiban. Cuman kalau masih mungkin ya tetap dilatih terus. Apalagi sholat 5 waktu. 2 hal. 1 sholat 5 waktu, yang kedua tauhidnya jangan rusak. Walaupun kalau berat ya berat.
Ya, tapi kalau orang mengingat pahala, masya Allah. Pahala kalau orang memiliki orang tua sampai seperti itu dia bisa mengurus dengan baik, misalkan orang tuanya. Itu masya Allah pintu surga. Kadang kan orang cari masuk jannah kemana-mana repot. Di rumah kita sudah Allah sediakan. Dengan Allah sediakan. Nanti kalau dijalani dengan sabar, sampai pada titik tertentu Allah nanti akan ini. Wah ini sudah cukup pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Jadi tetap diingatkan. Apalagi zikir-zikir. Kalau masih ini nggak pikun, itu nanti disibukkan dengan ini amalan-amalan ketaatan, masya Allah. Ya dengan pagi zikir pagi. Kayak kapan itu ada orang wis sudah nggak bisa apa-apa, tapi otaknya itu ini masih jalan, omongannya masih jelas. Itu ya gitu, masih sholat, masih ini zikir pagi, baca Quran, disemangati supaya nanti dia nggak jenuh kan. Kadang kalau menang jenuh juga. Allah Ta'ala alam. Tentang ucapan dari orang itu menikahkan berikan saya sesuatu nanti kamu akan dapat pahala. Atau misalnya buat saya diantar ke misalnya mau ke masjid, saya diantar ke sana nanti kamu dapat pahala loh. Jadi kalau ini tidak mau ya gimana? Iya. Ya jadi kalau seperti itu misalkan, jadi orang meminta kita dengan memberikan janji pahala bukan dalil dia sebenarnya. Jadi dalil berbuat baik mendapatkan pahala itu orang berbuat baik, bukan orang yang meminta kebaikan. Orang yang meminta kebaikan, bukan dalilnya itu. Kalau orang yang meminta itu dalilnya hidup itu jangan meminta-minta. Jadi jangan meminta-minta. Nanti ishad fima ingdan nas yuhibbukan nas, zuhud pada apa yang di tangan manusia. Ya, tapi kalau sikap kita misalkan dimintai seperti itu, lihat. Kalau darurat sekali, nggak ada yang bisa menolong kecuali kita, wajib bagi kita. Tapi kalau misalkan nggak darurat sekali, maka tergantung kelonggaran kita. Kalau kita ikhlas, buat saya digoncengin Rono, ikhlas ya silakan. Tapi kalau nggak ikhlas, ya nggak usah, karena nanti sia-sia amalan kita. Kenapa? Karena itu cabang amalan yang tidak wajib. Artinya kalau bukan dalam kondisi darurat, kan termasuk amalan-amalan yang sunnah bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau kita lihat, kalau darurat sekali, tulungan saya, nanti kamu dapat pahala. Yang lain nggak ada. Kecuali diri kita yang mampu, kita wajib. Tapi kalau bukan dalam keadaan yang seperti itu ketulusan hati. Ya. Saya lama belajar, salah satunya jangan seseorang baik kepada orang itu karena mesake sama apa? Karena itu tadi. Bukan dari ketulusan dari hati. Bukan dari ketulusan dari hati. Itu butuh dipelajari. Kan kadang orang, saya ra tegel. Loh, lah kowe ra ikhlas padha wae no. Hanya dengan pertimbangan ra tegel mesake atau apalah. Nah, ya, itu jangan. Sampai dulu ada orang yang curhat mau nikah sama seorang perempuan, pendorongnya kasihan sama wanitanya. Saya katakan ojo. Lah omah-omah kok karena mesake harus sing wedok. Ya. Kudune mesakne kowe itu lho, mesakne kowe. Usah ora payu-payu sing gelem kae tok. Lalu saya sampai berpikir, lah kalau nikah kemudian pendorongnya hanya karena kasihan, nanti kalau ada yang lebih baik, ya atau ada apalah masalah yang berat, nanti aku mbiyen gur mesakne kowe ya. Ngerti ngono ra sudi. Nanti ya, itu untuk sikap kita. Sikap kita tetap kalau enggak ikhlas misalkan berat ya udah. Dan orang itu bersikap kepada orang itu berlatih untuk sebagaimana dalam syariat Islam jujur. Iya ora itu lah. Ya, jangan iya ning ora. Jangan ora ning iya. Itu jangan. Wong Jawa, ya. Jawa oleh tapi Islam tetap lah. Itu sikap kita. Tapi kalau sikap dia dalam muamalah nggak boleh seperti itu. Nggak boleh seperti itu. Jadi jangan bergantung kepada orang. Iya. Jangankan kok kepada orang lain. Kepada keluarga sendiri itu pernah saya sampaikan, para ulama terangkan nggak boleh kok. Ya, sampai kepada keluarga sendiri bergantung kuat bahaya. Maka ada ayat nanti wasailil mahrum. Orang yang menahan diri dari meminta-minta itu lebih mulia. Walaupun dalam kondisi butuh. Wallahu ta'ala.
Cukup. Imam itu kalau pada surat-surat yang bacaannya jar ada penggalan ayat itu apa cuma dengan ta'awud? Dengan ta'awud. Jadi ta'awud itu para ulama kuatkan setiap hendak membaca Quran. Nanti ada ayat fa'idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu hendak membaca Quran, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Nah, itu diambil istimbat. Setiap hendak membaca Al-Quran itu diawali dengan ta'awud. Walaupun nanti kalau dalam sholat itu ada dua pendapat di kalangan fuqaha. Apakah cukup dengan ta'awud pertama kali? Kan kalau kita mau sholat, takbiratul ihram, doa istiftah, ta'awud, basmalah, al-fatihah. Apakah ta'awud itu mewakili setiap apa yang kita baca? Jadi cukup a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsi. Itu sudah cukup. Nanti sampai rakaat keempat mewakili. Sebagian berkata cukup. Tapi sebagian berpendapat itu setiap kali membaca ta'awudnya berulang. Saat ini saya pegangi yang kedua. Makanya saya setiap Al-Fatihah atau setiap surat ya, itu saya awali dengan ta'awud. Ya, ta'awud. Kalau langsung surat dengan ta'awud, tapi kalau tidak langsung surat pertengahan, jadi dengan awal, ya ta'awud basmalah. Itu yang saya pegangi. Walaupun tadi kita sampaikan ada dua pendapat di kalangan ulama. Allah Ta'ala alam. Cukup. Ya, demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.